Perkenalkan, nama saya Paras Asimatus Hilmi. Saya perwakilan dari kelompok 3 mata pelajaran kewarganegaraan dengan tugas Citizen Project yang bertema menjaga dan mempertahankan NKRI. Proses mempertahankan keberadaan NKRI banyak mengalami dinamika. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama mempertahankan NKRI tidak selamanya berdiri kokoh, tapi juga menghadapi ujian. Namun, ujian itu tidak memperlemah NKRI, tapi memperkukuh eksistensinya di dunia internasional. Nah, bagaimana kita dapat mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud integrasi nasional? Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai atau membuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek. Ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Yang keempat, ancaman di bidang sosial dan budaya. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Di sini, kelompok saya menganalisis salah satu artikel yang mengancam kedaulatan NKRI, yaitu mengenai perairan Natuna yang diklaim oleh Cina. Kita simak beberapa narasumber mengenai artikel tersebut. Cikidot. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pendapat Ustadz mengenai perairan Natuna yang diklaim oleh Cina? Ya, yang pertama terima kasih kepada santriwati kelas 12 dari MA Persis Pakawana yang sudah bermaksud untuk sedikit berbincang tentang kondisi yang dialami oleh Indonesia. Salah satunya adalah pulau yang ada di Indonesia yang kemudian diklaim oleh negara lain, ya, karena di sana memiliki kekayaan yang cukup lumayan besar. Oleh karena itu, kita sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Cina dengan mengklaim pulau tersebut. Mudah-mudahan Indonesia tentunya bisa mempertahankan kepulauan itu lantaran di sana memiliki kekayaan yang bisa dimanfaatkan oleh negara kita untuk memakmurkan rakyat dan negaranya. Selanjutnya, apakah peristiwa itu mengancam kedaulatan, kesatuan, persatuan, dan NKRI? Tentu saja, karena kalau ada pihak lain, negara lain yang mencoba untuk datang ke salah satu wilayah kekuasaan negara yang lain yang didatangi, itu jelas akan mengancam terhadap kedaulatan. Oleh karena itu, mudah-mudahan Presiden Joko Widodo dan juga pihak yang bisa mempertahankan wilayah tersebut tidak sampai hal ini jatuh ke negara lain. Maka seyogianya Indonesia harus habis-habisan mempertahankan tempat tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti itu keutuhan negara kita bisa terjaga sekali lagi, dan mudah-mudahan tidak terjadi konflik yang akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Karena kalau nanti hal ini kemudian sampai terjadi peperangan, maka otomatis bukan hanya pihak Indonesia yang dirugikan, kemudian banyak yang meninggal karena terjadi peperangan, maka pihak Chinese pun, pihak Cina pun demikian. Oleh karena itu mudah-mudahan ini bisa ditempuh dengan jalan damai dan Pulau Natuna bisa kembali ke pangkuan wilayah Indonesia. Ingin bertanya, seberapa pentingkah Natuna bagi Indonesia menurut Ustadz? Ya, kalau dilihat dari demografi, ya, sebab mau tidak mau perpindahan pulau dari satu negara, peralihan pulau negara itu akan berdampak pada teritorial negara.
Nah, jika Natuna itu lepas dari Riau, maka zona JEE itu akan meluas bagi Cina, sehingga otomatis lautan yang ada di sekitar Pulau Natuna menjadi wilayah orang lain. Maka Natuna sangat penting untuk mengukur peta teritorial wilayah negara Indonesia. Itu sangat penting. Satu pulau itu, sebab negara kita adalah negara kepulauan, bukan pulau di atas lautan, tapi lautan di atasnya ada pulau-pulau. Maka otomatis satu pulau hilang itu akan menghilangkan wilayah teritorial suatu negara. Untuk pertanyaan kedua, mengapa Cina begitu ambisius merebut perairan Natuna? Sejak awal Cina itu adalah negara perdagangan, dan Natuna itu adalah wilayah yang jalurnya jalur emas, gitu ya, untuk transportasi ke arah Indonesia, ke Batam. Sehingga Cina itu berkeinginan untuk menduduki atau merebut wilayah Natuna. Tambah lagi, migas terbesar di Asia itu ada di Natuna. Indonesia sangat berkepentingan sebab di sana cadangan migasnya terbesar di Asia, maka sangat berkepentingan. Dan perebutan itu sejak awal, sejak zaman kerajaan sebelum kemerdekaan pun Natuna sudah menjadi ajang kompetisi perebutan wilayah, gitu ya. Cuman Cina sekarang itu akibat dari adanya orang-orang keturunan Cina yang keluar dari wilayah Natuna, kemudian minta ke Republik Cina untuk dijadikan satu wilayah Cina. Maka itulah latar belakang, sehingga bukan dengan Malaysia, dengan Vietnam yang dekat, tapi dengan Cina, sebab Cina punya kepentingan untuk jalur ekonomi. Bagaimana mencegah terjadinya kasus itu agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang? Ya, ini tentunya perlu ketegasan dari pemerintah negara Republik Indonesia sendiri untuk mempertahankan kedaulatan daerahnya, wilayahnya, wilayah teritorialnya. Apalagi ini kan daerah-daerah perbatasan seperti itulah. Ini merupakan jalur terluar Indonesia yang harus dipertahankan kedaulatannya. Karena ini tentunya akan berdampak terhadap kedaulatan Indonesia secara keseluruhan kalau seandainya batas wilayah terluarnya sudah mulai dicaplok oleh negara yang lain, seperti kasus Sipadan di Gitar dulu kan pernah juga di Malaysia. Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah Indonesianya juga untuk mempertahankan wilayah-wilayah terluar, tentunya dengan mempersiapkan TNI, ya, pihak-pihak yang berwenang di sana untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Demikian tugas Citizen Project yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya Faras Asimatus Silmi. Saya Melana Zazakia. Saya Wilda Najia Bulapa. Saya Salsa Silpiani Sapitri. Pamit undur